Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama Padi TV Malang Official. Mudah-mudahan kita semua sehat walafiat dan senantiasa mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap semangat, senantiasa bersyukur atas segala apa yang kita dapatkan. Saudaraku, kali ini sebuah kisah tentang seorang gadis yang telah menikah dan tinggal bersama dengan mertuanya atau ibu dari suaminya. Seiring berjalannya waktu, gadis ini merasa sangat tidak cocok dengan ibu mertuanya. Banyak sekali perbedaan-perbedaan di antara mereka berdua. Kepribadian mereka benar-benar berbeda. Dan gadis ini pun sangat tidak suka dengan kebiasaan ibu mertuanya, yaitu yang selalu mengkritik, selalu memberikan kritik-kritik yang pedas. Hari demi hari, minggu demi minggu, kedua orang ini tidak pernah berhenti berkonflik dan bertengkar. Bahkan saling bermusuhannya itu sangat dahsyat. Sudah saling mencaci, memaki, menghina. Bahkan sudah bukan seperti layaknya mertua dengan menantu. Hingga pada suatu hari terjadilah keributan dan pertengkaran di rumah itu yang sangat dahsyat. Hal ini mengakibatkan suami dari gadis itu semakin stres. Akhirnya gadis ini tidak tahan dengan temperamen, dengan caci maki dari ibu mertuanya. Dan dia pun memutuskan untuk melakukan sesuatu. Akhirnya gadis ini pergi menemui kerabatnya yang memang terkenal sebagai penjual jamu atau seorang tabib. Gadis ini pun menceritakan apa yang dialami dan meminta atau memohon pertolongan kepada kerabatnya ini agar dapat memberinya sejumlah racun supaya semua kesulitannya ini segera berakhir. Akhirnya sang kerabat ini tersenyum sambil berkata, "Wahai kerabatku, saya akan menolong. Tapi kamu harus mendengarkan dan melakukan semua yang saya minta." Gadis ini pun menjawab, "Baik, saya akan melakukan apa saja yang Anda minta. Asal apa yang menjadi keinginan saya bisa terwujud." Tabib ini pun akhirnya masuk ke dalam ruangan dan beberapa menit kemudian dia menemui kembali gadis tersebut. Dia sudah membawa sekantong cairan. Sambil berkata dia, "Kamu tidak boleh menggunakan racun yang bereaksi sangat cepat untuk menyingkirkan ibu mertua.
karena nanti orang-orang akan curiga. Karena itu saya memberikan padamu sejumlah jamu yang secara perlahan akan meracuni tubuh ibu mertuamu. Setiap hari masakan ibumu itu daging sapi, daging ayam, dan kemudian campurkan sedikit demi sedikit jamu ini. Untuk memastikan bahwa tidak ada orang lain yang curiga ketika pada waktu ibu mertuamu meninggal, maka kamu harus berhati-hati dan bertindak dengan sangat baik dan bersahabat. Harus lebih ramah, harus lebih taat, dan jangan mengajak ibu mertuamu bertengkar. Jangan ajak ibu mertuamu berdebat. Kalau bisa, jadikan ibu mertuamu layaknya seorang ratu. Gadis ini pun sangat senang. Dia pun kembali ke rumah dan memulai rencana pembunuhan terhadap ibu mertuanya. Waktu pun terus berjalan. Hari berganti minggu, minggu pun berganti bulan. Dan sudah selama 6 bulan lebih setiap hari, gadis ini melayani ibu mertuanya dengan masakan yang dibuat secara khusus. Makanan yang enak-enak. Dan juga ditambahi dengan jamu yang diberikan oleh tabib tadi. Gadis ini senantiasa ingat apa yang disampaikan oleh tabib tersebut untuk menghindari kecurigaan. Dia harus selalu berbuat baik. Dia harus memperlakukan ibu mertuanya itu laksana seorang ratu. Jadi dalam kondisi seperti apapun, gadis ini senantiasa mengendalikan emosinya, mentaati apapun yang menjadi permintaan dan perintah dari ibu mertuanya. Dan yang terpenting, gadis ini telah memperlakukan ibu mertuanya ini seperti ibunya sendiri dengan sangat baik dan bersahabat. Setelah sekitar 7 bulan, keadaan rumah ini pun menjadi berubah. Gadis yang telah belajar mengendalikan emosinya sedemikian rupa sehingga hampir bisa dikatakan gadis ini tidak pernah berdebat sekalipun dengan ibu mertuanya. Dan ibu mertuanya pun sekarang jauh lebih baik dan mudah diajak bicara. Sikap ibu mertua terhadap gadis ini pun berubah. Dan dia mulai menyayangi gadis ini seperti menyayangi anaknya sendiri. Bahkan ibu mertua ini senantiasa memberitahukan kepada teman-teman dan kenalannya serta kerabatnya bahwa gadis ini adalah menantu terbaik yang pernah ditemui. Jadi gadis dan ibu mertuanya ini sekarang berlaku seperti ibu dan anak kandung. Mendapati hal ini tentu saja suami dari gadis ini sangat senang. Karena rumah tangganya, keluarganya sekarang menjadi damai, rukun, dan tidak ada pertengkaran. Namun, gadis ini pun menjadi ketakutan. Karena dia sudah terlanjur menyayangi ibu mertuanya. Terlanjur mencintai ibu mertuanya. Maka dia pun buru-buru menemui tabib yang telah menolongnya. Dan kali ini
dia juga minta pertolongan lagi. Gadis ini pun berkata kepada tabib tersebut, "Tolonglah saya untuk mencegah racun itu membunuh ibu mertua saya. Karena dia telah berubah menjadi wanita yang sangat baik dan saya mencintai serta menyayangi seperti ibu saya sendiri. Saya tidak ingin dia mati karena racun yang saya berikan." Tabib ini pun tersenyum dan berkata, "Tidak usah khawatir. Saya tidak pernah memberimu racun. Jamu yang saya berikan dulu adalah vitamin untuk meningkatkan kesehatannya, untuk menjadikan ibu mertuamu lebih sehat, lebih kuat. Satu-satunya racun yang pernah ada di dalam pikiran dan sikap kita terhadap orang lain. Tapi semua itu sudah lenyap oleh kasih sayang yang engkau berikan kepadanya." Gadis ini pun tersenyum lega karena memang saat ini dia sudah bisa menghilangkan kebencian terhadap ibu mertuanya. Ketika saat itu apa yang dicerminkan oleh perlakuan gadis ini kepada ibu mertuanya, sehingga berimbas ibu mertuanya pun melakukan hal yang sama kepada gadis ini. Ketika pada waktu itu maksud saya, gadis ini sangat membenci mertuanya, maka mertuanya pun tidak kalah bencinya kepada gadis ini. Pada saat itu, gadis ini sering berucap dan berkata yang kasar kepada ibu mertua. Dan ibu mertuanya pun bersikap jauh lebih kasar daripada yang dilakukan oleh gadis. Namun, ketika perlahan-lahan dengan taktik dan teknik yang dilakukan oleh tabib tadi, gadis ini mulai belajar menyayang, memperlakukan mertuanya dengan baik, memperlakukan mertuanya dengan penuh kasih sayang, memperlakukan mertuanya laksana seorang ratu yang ada di dalam rumah tersebut. Maka perlakuan ibu mertuanya pun jauh lebih baik, jauh lebih menyayangi. Ini yang terjadi, saudaraku. Jadi, kadang-kadang kita tidak pernah menyadari bahwa perlakuan kita terhadap orang lain akan sama dengan apa yang mereka lakukan terhadap kita. Untuk itu, senantiasa berucap yang santun, berkata yang sopan terhadap siapapun, ini jauh lebih penting. Karena ini nanti imbasnya pasti akan kepada kita. Namun sebaliknya, apabila kita berkata yang kasar, berkata dengan penuh kebencian, berujar dengan penuh dendam kepada orang lain, maka imbasnya pun orang lain akan memperlakukan kita sama dengan apa yang kita lakukan, sama dengan apa yang kita ucapkan. Itu tadi, saudaraku, sebuah cerita tentang seorang gadis yang bisa mengakhiri kebenciannya dengan penuh kasih sayang, dengan penuh cinta. Sehingga apa? Hidup gadis ini dan juga mertuanya serta suaminya bisa menjadi lebih damai, bisa menjadi lebih tentram, rukun, dan akhirnya ini berimbas pada kebahagiaan mereka semua. Kalau kita ingin bahagia, maka ciptakan kedamaian di dalam hati kita. Ciptakan kasih sayang di dalam jiwa kita.
dan senantiasa ukir bibir kita dengan senyum yang terindah untuk siapapun. Itulah saudaraku, mudah-mudahan kisah ini bisa menginspirasi, terutama bagi diri saya pribadi, dan mudah-mudahan juga bermanfaat bagi kita semua. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.